Jadi perkenalkan diri dulu. Kami dari mahasiswa Minagri Kota Palembang, jurusan Politik Islam. Jadi pada kesempatan kali ini kami sedikit ingin mewawancarai dan mengobservasi mengenai lembaga swadaya masyarakat untuk memenuhi mata kuliah lembaga dan kelompok intermediari. Nah, jadi kami ditugaskan oleh dosen untuk mengobservasi mengenai kegiatan-kegiatan latar belakang dan pendampingan apa saja yang dilakukan oleh LSM di sekitar tempat tinggal. Nah, berhubung kami ingin sedikit mengenali mulai dari latar belakang perjalanan program kerja rutin ataupun program kerja jangka panjang dan pendampingan apa saja yang telah dilakukan oleh Gempita ini. Nah, mulai dari latar belakang, kira-kira latar belakang berdirinya Gempita ini di latar belakangnya oleh apa dan tujuan Gempita ini apa sih? Jadi LSM Gempita itu berpusat di Jakarta dan sudah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia, berbadan hukum HAM dan terdaftar di DPR RI pusat dan diakui oleh lembaga instansi di pusat. LSM Gempita berdiri di tahun 2009, namun berkembang di Sumatera Selatan mulai tahun 2016. Latar belakang daripada LSM Gempita di Sumatera Selatan, sebetulnya saya belum mendapatkan mandat dari Jakarta dan saya mempelajari. Setelah saya pelajari latar belakang daripada LSM Gempita, visi dan misinya jelas dan mempunyai semacam gerakan yang membantu masyarakat, baik itu di bidang sosial maupun di bidang kontrol sosial. Di bidang sosial, LSM Gempita selalu mengadakan atau melihat daripada keluhan-keluhan dari masyarakat atau aspirasi masyarakat yang dalam hal ini seperti masyarakat yang terkena musibah, baik itu musibah kebakaran, musibah banjir. Selain dari itu juga kegiatan-kegiatan bakti sosial yang ada di perkampungan maupun ada di kecamatan kelurahan-kelurahan yang lain. Nah, LSM Gempita ini juga bergerak di kontrol sosial, terutama di bidang kinerja aparatur pemerintah, juga membantu aparatur negara, aparatur pemerintah di bidang kontrol sosialnya, seperti penyalahgunaan anggaran APBN, APBD, dan anggaran ADD. Itu LSM Gempita terpanggil dalam kontrol sosial tersebut. Nah, makanya saya terpanggil ikut bergabung di LSM Gempita dari tahun 2016 karena latar belakangnya sangatlah benar dan mendukung program-program pemerintah dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Program jangka panjang LSM Gempita itu sudah ada tergantung dalam anggaran rumah tangga, seperti contohnya membuka semacam lapangan kerja, ya, membantu masyarakat yang belum punya pekerjaan. Kita mengadakan semacam program jangka panjangnya, semacam pelatihan di bidang seperti satgas, ya, satgas satuan, juga seperti satpam lah, ya, kalau bisa dikatakan sekarang. Itu program jangka panjang. Ya, terkait masalah pendampingan hukum yang dilakukan oleh LSM kita ini,
apabila masyarakat ini terdapat masalah yang berkaitan masalah hukum, apakah LSM kita ini dapat menampung aspirasi masyarakat ini ke jalan yang hukum itu seperti apa? Jadi LSM kita ini siap mendampingi masyarakat di ranah hukum ya, kalau Anda mereka terkena hukum, ada masalah di keluarga atau di ya. LSM kita siap mendampingi sampai ke ranah hukum. Cuma ada beda sedikit sama pengacara. Kalau ya. Jadi kita bisa mendampingi klien kita sebatas memantau di persidangan ya, atau pembuatan BAP, mendampingi sebatas BAP. Untuk di persidangan kita batas memantau. Namun sejauh mana kegiatan persidangan itu LSM kita sampai tuntas mendampingi daripada klien kita, ya sampai tuntas, sampai selesai. Itu bantuan yang hukum yang bisa kita dampingi kepada masyarakat yang perlu perlindungan hukum, suatu hukum kepada LSM kita. Kemudian dari respon masyarakat terhadap Gempita ini, apakah bisa dikategorikan masyarakat ini menerima secara menyemarakkan apa yang dilakukan oleh Gempita ini, atau ada hal sebaliknya? Alhamdulillah sejauh ini LSM Gempita mendapatkan respon yang positif kepada masyarakat, baik di bidang sosial-sosial yang pernah kita adakan kemarin. Alhamdulillah juga itu masuk langsung dari media salah satu televisi ya, televisi swasta nasional, diliput juga sampai 4 kali kita diliput kegiatan-kegiatan sosial. Respon daripada masyarakat sangat baik dan sangat antusias ya dalam dia dengan adanya LSM Gempita. Karena LSM Gempita ini bukan semata-mata kontrol sosial maupun kegiatan-kegiatan sosial, bakti sosial yang kita tunjukkan kepada masyarakat mengenai aspirasi masyarakat, apapun masih aspirasi itu siap kita tampung. Jadi pertanyaan terakhir mengenai LSM kita, apa saja hal-hal yang diperhatikan, perhatian khusus LSM kita terkait dengan permasalahan yang akhir-akhir ini berada di internasional, terutama Palestina dan Israel. Apakah LSM kita menjadi salah satu LSM yang ikut berkontribusi dalam memperhatikan konflik tersebut? LSM kita akhir ini juga memperhatikan masalah konflik internasional yang terjadi di Palestina. Jujur LSM Gempita sudah mengadakan sikap bahwanya sangat prihatin atas perilaku Zionis Israel yang membombardir Palestina, dan LSM Gempita juga terpanggil untuk ikut serta dalam mendukung pemerintah Indonesia, pada ini khususnya TNI, harus presiden kita harus bersikap lebih persuasif dalam melihat daripada kejadian yang terjadi di Palestina. LSM Gempita itu sangat prihatin dan sangat terpukul keras atas kejadian yang berada di Palestina. Berarti LSM Gempita ini tidak hanya memperhatikan permasalahan-permasalahan tingkat nasional, namun juga LSM Gempita juga turut memperhatikan konflik-konflik ataupun permasalahan internasional yang bersangkutan dengan konflik keagamaan maupun kemanusiaan. Betul ya? Betul, alhamdulillah. Kemarin waktu ada viral Presiden Prancis, LSM Gempita langsung mengadakan ini sikap dan direkam di online bahwasanya kita mengkritik keras atas perbuatan Presiden Prancis pada saat itu, dan itu diliput dan didampingi oleh aparat-aparat dari Sumatera Selatan.
Pak, sejauh ini kasus atau masalah yang paling amat besar yang menjadi track record LSM Gempita ini kasus apa Pak? Dan sudah ditangani? Kalau kasus rekod yang sudah kita tangani itu mengenai masalah penyalahgunaan anggaran APBN dan APBD dan ADD ya. Nah, itu LSM Gempita dari tahun ke tahun, termasuk tahun belakang sebelum terjadinya pandemik, LSM Gempita telah membuktikan bahwasanya penyalahgunaan pejabat yang menyalahgunakan anggaran, baik itu anggaran APBN maupun APBD, LSM Gempita langsung menindaklanjuti kegiatan ini, penyalahgunaan tersebut ya, sampai ke tingkat pusat. Mungkin itu Saja yang dapat kami wawancarai kepada Bapak Sebagai Sekretaris dari LSM Gempita Sumatera Selatan. Terima kasih atas penerimaan kami ini Pak dari mahasiswa UIN, terkhusus kami dari jurusan politik Islam. Iya. Alhamdulillah ada kaitan yang kira-kira signifikan terhadap LSM. Memang arah kami ke sana Pak. Jadi terima kasih atas penjemputan kepada kami, dan mohon maaf bila dari awal kami terdapat hal yang kira-kira kurang mana enak dari Bapak. Kami selaku mahasiswa masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap mengalir ilmu, dan perlu sekali kami melakukan komunikasi terhadap baik itu partai politik maupun LSM dan organisasi masyarakat yang berkecimpung di bidang politik Islam. Jadi itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih. Kami juga saya sebagai sekretaris LSM Gempita untuk wilayah Sumatera Selatan, terima kasih atas kunjungan adik-adik sekalian ya. Kalau memang nanti besok-besok kita diperlukan untuk sharing, LSM Gempita siap mendampingi. Terima kasih Pak. itu dulu. Betul. Ya, itu.